Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Semua orang mengikuti arah suara itu dan melihat orang biasa. Siapa yang berani berteriak? Seseorang berteriak sebelum melihat baik-baik ke speaker. Orang yang mampu menghancurkan penindasan abadi belum lahir, kata seorang tembakan besar. Ini Li Qiye, putra keajaiban. Beberapa akhirnya mengenalinya. Oh, kami mendapat pertunjukan saat itu, yang lain tidak bisa menahan kegembiraannya. Suasana menjadi panas bagi penonton karena Li Qiye adalah cerita yang berbeda dari orang lain. Jadi, apakah penekan abadi lebih kuat atau Li Qiye? Seorang kaisar menjadi emosional. Mereka yang asing dengan eksploitasinya tetap skeptis, mereka mendengar cerita sebelumnya tetapi dia hanya terlihat seperti manusia. Karena dia hampir membunuh leluhur spektre, mereka mengira dia akan menjadi pembudidaya tertinggi dengan pancaran yang berdenyut. Dia bisa, seorang pengunjung pasar hantu utama berkata, teknik terlarang Kaisar Puncak tidak berguna di hadapannya. Kaisar Ghost Matron mengorbankan dirinya untuk mengaktifkan mantra terlarang tetapi tidak bisa melukai sehelai rambutnya. Nenek moyang hantu, seorang pembudidaya jalan batas, wajahnya dihancurkan oleh batu bata. Itu adalah kitab suci tertinggi pasar, bukan batu bata, seseorang di dekatnya menambahkan. Hal yang sama, dia menggunakannya seperti batu bata, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini, kata pengunjung itu. Benar, yang lain setuju. Jadi dia leluhur primal. Orang lain bertanya, saya tidak tahu, tapi dia membunuh hampir semua orang di Pantom, akankah kaisar dari dinasti penindasan abadi bertahan hari ini? Seorang dewa yang sunyi berkata. Pernyataan ini mencekik pendengar. Selama ini, merekalah yang membunuh kaisar dan menjatuhkan dinasti, apakah akhirnya waktunya mereka dibantai? Aku ingin tahu apa yang ada di pikiran mereka saat ini. Seorang leluhur kuno berkomentar. Immortal Suppression telah terbiasa menjadi angkuh dan jarang menghadapi kemunduran, sekarang, ini mungkin yang pertama bagi anggotanya. Banyak termasuk dewa dan kaisar yang sunyi menjadi sasaran cara intimidasi penindasan abadi, dengan demikian, mereka menemukan kesenangan dalam kemalangan dinasti. Tidak ada satupun sejak Kaisar Ghost Matron, seorang pembudidaya puncak, tidak bisa berbuat apa-apa, ini berarti bahwa Kaisar Puncak dan di bawahnya sudah selesai, kata dewa terpencil lainnya. Mengingat apa yang terjadi pada leluhur spektre, saya tidak berpikir mereka akan memiliki satu kaisar pun yang tersisa di akhir pertempuran, yang lain melompat masuk. Situasi spektre Ancestor unik karena dia menggunakan kitab suci tertinggi, sekarang, dia berada di Immortal Suppression dan harus menghadapi sumber dayanya. Kaisar Transcendent mungkin memiliki kesempatan, seorang dewa yang lebih tua dan sunyi berkata. Mungkin, tidak ada yang tidak menghormati Transcendent, jenius nomor satu dari Sin, dia lebih unggul dari spektre Ancestor meskipun berada di alam yang sama. Tidak ada gunanya membicarakan apapun di bawah alam primal, seorang kaisar menatap Li Qiye sambil berbicara. Apakah kamu mengatakan dia adalah leluhur primal dan hanya penekan abadi yang memiliki kesempatan? Seseorang bergidik dan bertanya. Sangat mungkin, kata kaisar. Li Qiye berdiri di luar penindasan abadi, tampak seperti semut dibandingkan dengan dinasti megah yang telah bertahan dalam ujian waktu. Sifatnya yang agung dan kekuatan yang luar biasa ditampilkan sepenuhnya, yang lain gemetar tak terkendali. Apalagi berani bergegas masuk dan menimbulkan masalah. Kamu adalah leluhur tersembunyi. Seseorang di dalam dinasti bertanya. Leluhur tersembunyi. Dia leluhur tersembunyi. Pendengar menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang leluhur tersembunyi jadi ini bisa menjadi kemungkinan. Jika dia leluhur tersembunyi. Ini menjelaskan segalanya, seorang kaisar bergumam.
Leluhur tersembunyi dikabarkan sebagai nenek moyang Enigma dan alasan kebangkitannya yang berulang. Hal-hal masuk akal sekarang, jadi dia leluhur tersembunyi, kata seorang kaisar. Kebingungan dan pertanyaan mereka diselesaikan dengan wahyu ini. Penampilan dan prestasi Li Qiye mengejutkan mereka semua, manusia yang mampu melakukan tugas yang tidak dapat dijelaskan dan menantang surga. Itu mematahkan logika dan alasan, tetapi sekarang, penjelasan yang masuk akal muncul dengan sendirinya. Itu tidak relevan, Li Qiye berkata, ketahuilah bahwa saya di sini untuk membantu dinasti Anda dalam pencarian bunuh diri. Penindasan abadi tidak akan ada lagi setelah hari ini. Ini bukan pertama kalinya dia mengatakan sesuatu seperti ini dengan nada yang paling acuh tak acuh. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak karena dia masih menyampaikan kata-kata yang mendominasi ini saat menghadapi dinasti. Itu telah ada pada awal Xin, menikmati otoritas penuh. Di era sebelumnya, pembudidaya dan sekte yang kuat mencoba menggantinya tetapi tidak berhasil. Itu tetap menjadi penguasa dosa yang sebenarnya. Bisakah dia melakukannya? Ini menjadi pertanyaan di benak semua orang. Gemuruh. Tanggapan Immortal Suppression Dynasty langsung. Pilar kekuasaan berasal dari dewa dan kaisar yang sunyi. Cincin ilahi membentang melintasi cakrawala, mendorong 3000 dunia dan berbagai siklus. Kerumunan secara alami tidak bisa menahan tekanan dari aura mereka. Ini juga berlaku untuk makhluk hidup dalam dosa. Ini adalah dasar dari penindasan abadi. Tidak ada lagi yang mendekati. Seorang dewa yang sunyi menarik napas dalam-dalam. Pemandangan agung Dao yang berasal dari fenomena visual yang indah membuat kerumunan tidak bisa berkata-kata. Itu saja. Li Qiye menyikat jubahnya, jelas tidak terkesan. Aktivasi besar dari kekuatan yang menelan Xin tidak lebih dari angin sepoi-sepoi, hanya membuat lengan bajunya berkibar. Panggilan terakhir untuk kata-kata terakhir, Li Qiye memasuki dinasti. Pernyataan biasa menusuk hati semua orang seperti tombak tajam, memaku mereka ke tanah pada saat sekilas ini. Para kaisar dari penindasan abadi merasakan hal yang sama, berpikir bahwa itu mereka telah dijatuhi hukuman mati. Bunuh dia. Raungan meletus dari dalam. Anggota dinasti tidak bisa menyerah atau melarikan diri di depan Li Qiye. Mereka memiliki terlalu banyak kebanggaan karena sejarah mereka. Murid biasa, ahli, leluhur, dan dewa terpencil telah mengambil posisi yang tepat. Mereka menuangkan kekuatan dan vitalitas Dao mereka ke dalam momentum Dao tanpa ragu-ragu. Penindasan abadi. Teriakan aktivasi mengguncang seluruh Xin. Gemuruh. Aliran cahaya yang tak ada di ujung meletus dengan menghancurkan, membentuk lautan kecemerlangan di atas. Tinju raksasa bisa dilihat di dalam lautan, itu berdenyut dengan cahaya abadi saat hukum yang tampak seperti air terjun surgawi mengalir ke bawah. Dunia gemetar sebelum serangan ini mampu melenyapkan segalanya. Tinju penindasan abadi. Para pembudidaya ngeri melihat pemandangan ini. Itu bisa membunuh kaisar dalam satu serangan, kata seseorang. Kaisar berdiri di atas rantai makanan di Xin, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara mereka dan orang lain. Dengan demikian, yang terakhir tidak memiliki kesempatan untuk membunuh satu pun. Namun, teknik tinju khusus Immortal Suppression bisa melakukannya dengan mudah. Ini tiruan dari Heaven Suppression Gauntlet. Seorang kaisar memiliki ekspresi serius. Yang milik bangsawan muda tanpa visera. Seorang junior bertanya, ya, sarung tangan itu ditakuti bahkan oleh penguasa tertinggi, bukan hanya leluhur primal. Kaisar mengangguk. Kudengar bangsawan muda tanpa viscera menggunakannya untuk membunuh leluhur darah naga. Seorang leluhur tua berkata, dia menjadi tak terkalahkan. Selamat dari Immortal Slaughtered dan Nightwatch. Saya mengerti. Pendengar menatap tinju dan bertanya, saya ingin tahu bagaimana Ni dibandingkan dengan sarung tangan yang sebenarnya. Legenda Heaven Suppression Gauntlet menyebar jauh dan luas. Bangsawan muda itu mampu melawan Mosi dan Dingtian dengan bantuannya. Ledakan. Tinju itu turun dan membawa kegelapan ke dunia. Area di luar Immortal Suppression tidak bisa menangani masuknya kekuatan. Pegunungan segera runtuh.
Sial, yang lain ketakutan dari pikiran mereka. Namun demikian, pengendali tinju hanya memprioritaskan area Li Qiye, jika tidak, Xin akan menghadapi kehancuran yang tak terhitung. Gelombang kejut berdenyut keluar dan mengirim pembudidaya terbang meskipun jaraknya relatif jauh, beberapa direduksi menjadi darah. Kami meremehkannya, seorang leluhur yang cukup beruntung untuk bertahan hidup menjadi pucat. Mereka berada lebih dari 10 juta mil jauhnya, belum lagi Li Qiye menjadi satu-satunya target. Bam, ruang dan waktu bersama dengan semua hukum di sekitar Li Qiye hancur. Apakah dia sudah mati? Penonton mencoba yang terbaik untuk mengamati kehampaan. Kaisar Puncak tidak bisa membunuhnya, tinju ini juga tidak bisa, kata seorang kaisar. Benar saja, begitu debu mengendap, Li Qiye memblokir tinju dengan satu tangan. Terlalu lemah, tidak layak untuk namanya, Li Qiye tersenyum dan membuat gerakan terbalik, mendorong tinjunya ke tanah. Bam! Itu menghantam momentum besar di bawah dan semuanya meledak. Banyak anggota Immortal Suppression juga meledak menjadi darah karena mereka terhubung dengan momentum dinasti, darah menghujani dan membentuk sungai. Adegan ini membuat penonton merinding, 100.000 pembudidaya perkasa baru saja jatuh ke serangan mereka sendiri. Dia mengerikan, betapa menakutkannya, aroma darah tercium di udara dan mencapai lubang hidung semua orang. Ini akhirnya terjadi pada penindasan abadi, seorang dewa yang sunyi sombong, mereka selalu menjadi orang yang menghancurkan orang, sekarang saatnya bagi mereka untuk dimusnahkan. Banyak yang berbagi sentimen ini karena sejarah brutal Immortal Suppression. Itu leluhur tersembunyi untukmu, kupikir dia bisa menghapus penindasan abadi dari dosa, seorang leluhur kuno bergumam. Tidak ada kaisar yang bisa menghentikannya karena bahkan leluhur spektre pun kalah, seorang dewa yang sunyi berkata, mereka semua akan mati hari ini. Kata-kata seperti itu membuat pendengar merinding, Kaisar Pantom adalah yang pertama dan sekarang, Kaisar Penindasan Abadi tampaknya ditakdirkan untuk menemui nasib yang sama. Ini dia, Li Qiye dengan santai berjalan melalui dunia yang hancur di bawahnya. Kamu berani memasuki gerbang neraka. Seseorang berteriak dan gerbang melengkung besar turun untuk menghalangi jalan Li Qiye. Kabut tebal melonjak keluar, bahkan kaisar tidak akan bisa melihat tangan mereka terangkat di depan mereka, itu segera menyelimuti dinasti hanya dalam sedetik. Kabut yang berasal dari gerbang meniadakan kekuatan dan hukum Dao, melindungi semua dinasti penindasan abadi. Gerbang besar. Tidak ada pengembalian setelah masuk, seorang kaisar berkata, jelas terintimidasi. Gerbang penindasan abadi, banyak yang mendengarnya sebelumnya, artefak yang mungkin telah ditambah Mosi. Memasuki, gerbang memiliki dua efek, pembatalan Dao di atas labirin ilusi. Selain itu, kaisar menunggu di luar, siap untuk memberikan pukulan terakhir. Kamu menyebut ini gerbang neraka. Li Qiye tersenyum dan masuk tanpa ragu-ragu. Dia langsung bertemu dengan tekanan besar dengan berat 3000 dunia, selain itu, afinitas Dao diambil. Detik berikutnya, dewa yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari energi gerbang menembakkan sinar emas ke arahnya. Bagaimana dia begitu riang? Yang lain memperhatikan Li Qiye yang masih tersenyum saat berjalan-jalan. Apakah dia tidak takut mati? Kata yang lain. Tidak cukup untuk menekannya, peluangnya terlalu rendah untuk gerbang, bahkan teknik terlarang Kaisar Ghostmatron gagal, seorang kaisar menggelengkan kepalanya. Saat Li Qiye dibombardir di semua sisi, kilatan tajam melintas dan hantu darah muncul dengan kecepatan luar biasa, ingin memotong tenggorokan Li Qiye, yang lain tidak bisa melihat pisaunya tetapi masih merasakan sakit di tenggorokan mereka. Kaisar Bloodsi. Seorang kaisar tahu siapa itu. Li Qiye hanya bersandar dan menghindari tebasan fatal, langkah Bloodskite selanjutnya lebih cepat dan lebih tepat, dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menyapu sabitnya ke bawah untuk jantung Li Qiye, itu memiliki kecepatan, presisi, dan potensi menusuk yang tidak dapat diblokir.
Sabit meluncur dengan mulus dengan gerakan sempurna seperti kuas seorang ahli kaligrafer, dia sepertinya melukis mahakarya yang bebas dari gerakan yang tidak perlu. Luar biasa, seorang kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, kaisar tingkat yang sama akan kesulitan mengikuti penguasaan seperti itu. Saat bilahnya akan menemukan tandanya, Li Qiye membalas dengan jentikan pergelangan tangan secepat kilat, suara gedebuk berat bergema saat tubuh ditusuk ke tanah, darah menyembur keluar dan menodai tanah menjadi merah. Ketika semua orang melihat lebih baik, itu adalah Kaisar Blutskite yang berbaring di tanah dengan pedangnya sendiri menembus dadanya. Ini, penonton tersentak dan basah kuyup oleh keringat. Blutskite terkenal dengan teknik pembunuhannya, setiap langkah yang dia ambil bisa menghasilkan pembunuhan, pedangnya tidak pernah kembali tanpa darah, dia merenggut banyak nyawa termasuk kaisar dan dewa-dewa yang sunyi. Beberapa mengatakan sayang sekali dia tidak menjadi pembunuh profesional atau dia akan menjadi yang terbaik di Xin. Sebagai seorang kaisar dengan 7 buah, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan pegangan yang kuat pada senjatanya, mereka yang jauh lebih kuat darinya tidak bisa mengambil senjatanya dengan mudah, sayangnya, dia tidak berdaya melawan Li Qiye. Dia bisa membunuh seorang kaisar dengan mudah. Seorang penonton berteriak, Blutskite mundur tetapi sebelum Li Qiye bisa mengejar, raungan meletus, Yin Ai Walk Blind. Sesosok muncul dengan mata ketiganya diaktifkan, memanggil cermin keruh di depan Li Qiye, pantulannya mengulurkan tangan dan meraihnya, ingin menyeretnya ke dalam. Jangan lihat cermin, jangan sampai kamu ingin menjadi kerangka. Seorang dewa yang sunyi menjadi pucat dan memperingatkan orang lain. Raungan memekakkan telinga meledak di belakang Li Qiye diikuti oleh gelombang aura binatang yang luar biasa, 6 harimau raksasa muncul, masing-masing dengan bentuk yang unik. Salah satunya adalah afinitas es, mampu membekukan alam dengan satu langkah, yang lain adalah afinitas api dengan gelombang panas yang tak tertahankan, yang ketiga memiliki kekuatan surgawi, mampu menghancurkan dewa dan iblis. Kedatangan 6 harimau. Seorang tembakan besar mengenali langkah itu. Kaisar 6 harimau akhirnya bergerak, setiap harimau memiliki kemampuan unik dan tidak menahan diri terhadap Li Qiye. Dharma tanpa batas, sebuah telapak tangan Buddha turun dari langit pada saat yang sama. Ledakan, pegunungan dan daerah di dekatnya hancur. Kaisar berlian, yang lain kagum dengan serangan yang datang. Diamond Emperor dikenal karena pembelaannya, fisiknya bisa menahan serangan dari Kaisar Puncak, namun, serangan ini sama kuatnya dan membuat kerumunan lengah. 3 kaisar menggunakan gerakan terkuat mereka setelah Li Qiye digenggam oleh bayangannya di cermin. Mati, sabit darah yang terluka muncul lagi, pembunuh lautan darah. Dia terbagi menjadi banyak salinan, saat mereka mengangkat pedang mereka memanggil lautan darah pedang yang menyembur ke arah Li Qiye. 4 kaisar, penonton berteriak ngeri. Tidak cukup, seorang dewa yang sunyi mengerti betapa kuatnya Li Qiye. Hanya permainan anak-anak, Li Qiye berkomentar sebelum bertepuk tangan bersama-sama. Ledakan, keempat kaisar segera kehilangan kendali atas dao mereka, kekuatan mereka diseret ke tengah telapak tangannya dan dipadatkan menjadi satu gerakan. Ledakan, Li Qiye menyulap tebasan berdarah dengan kekuatan mereka. 6 harimau dan Blutskite dibelah menjadi 2, Yin Ai dan Diamond lengan merek dipotong di bahu. Penonton tidak bisa mempercayai mata mereka, meskipun banyak bidikan besar telah melihat Li Qiye beraksi sebelumnya, ini masih mengejutkan mereka. Para kaisar masih hidup, meskipun terkejut dengan kekalahan mendadak itu, buah dao dan nasib sejati mereka langsung melarikan diri. Mau kemana? Tinggalkan hidupmu dulu, Li Qiye tersenyum dan mengangkat jarinya, menunjukkan supremasinya, satu jarinya saja bisa membunuh kaisar manapun. Berlian yang tidak bisa dihancurkan. Diamond meraung dan yang lainnya menggunakan senjata kekaisaran terkuat mereka dan hukum pahala. Sayangnya, mereka langsung runtuh, yang bertahan paling lama adalah fisik Diamond Emperor. Cahaya keemasannya berdenyut tak terbatas dalam harmonisasi dengan buah dao dan vitalitas,
seorang Buddha berlian muncul, mampu mengangkat surga dan menghalangi hukum apapun. Sayangnya, itu hanya menghentikan Li Qiye sesaat. Ledakan itu hancur seperti yang lain, tampaknya rapuh seperti kertas. Berhenti. Hamparan emas yang bersinar muncul di atas, membayangi seluruh dunia. Kaisar Transenden, yang lain mengenali kehadiran yang luar biasa dan kuat ini. Ledakan. Kekuatan mentahnya bisa mendorong tiga dewa terpisah. Kaisar di kerumunan yang bekerja sama tidak bisa menghentikannya saat dia mencoba menyelamatkan sekutunya. Namun, ini tidak cukup untuk menghentikan serangan jari Li Qiye, itu menerobos serangan mengesankan transien dan berlanjut untuk target. Ah! Mereka berteriak dan hanya bisa melihat tubuh mereka hancur. Bersambung.